Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mutiara Syifa dari kelas 11 EKJ 2. Kali ini saya akan membahas tentang router OS dan router board. Materi yang akan kita bahas, yang utama ada perkenalan router OS dan router board. Yang kedua ada mengenal fitur yang tersedia di router OS. Yang ketiga, perkenalan terkait nama, tipe, dan arsitektur yang tersedia pada router board. Perlu kita ketahui bahwasannya mikrotik ada yang router OS dan juga ada yang router board. Untuk router board berupa perangkat fisik atau perangkat keras, sedangkan router OS berupa perangkat software atau perangkat lunak. Router OS berbentuk OS, router OS ini sama seperti Linux ataupun Windows, yaitu dapat install di PC. Router OS dengan standar standalone operating system yang berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa router OS itu diinstal di PC? Karena kalau kita install di PC atau server dan lain-lain, kita bisa custom misal dari prosesornya apa, RAM-nya berapa, harddisknya berapa, dan lain-lain. Di router OS kalau kena problem, misalnya kena petir dan yang rusak perangkat, maka yang perlu diganti hanya LAN card-nya saja, tidak semuanya. Sedangkan di router board kalau kena petir, maka yang diganti semuanya. Jenis produk mikrotik router OS itu diantaranya yang pertama ada mikrotik x86-bit Anito, yang kedua ada mikrotik x86-bit Binara, yang ketiga ada mikrotik x86-bit Okna. Router board adalah perangkat fisik atau perangkat keras. Router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat ditentukan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Mikrotik itu bisa apa saja sih fiturnya sehingga banyak diminati dan digemari? Fitur mikrotik itu ada banyak, diantaranya ada yang pertama wireless network. Wireless ini nirkabel, jadi wireless network sudah tertanam pada mikrotik saat ini dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor dengan standarisasi supportnya yaitu A, B, G, N, A, C. Untuk contoh indoor yaitu cap wireless, sedangkan untuk contoh outdoor yaitu point to point, point to multi-point. Yang kedua ada routing. Routing itu ada dua, yaitu routing statis dan routing dinamis, dan ini support untuk IP versi core dan IP NAT. Yang ketiga ada firewall dan NAT. Firewall ini sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan NAT ini untuk klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Jadi nanti kita menggunakan fitur NAT yang akan mentranslate IP address privat menjadi IP address publik, begitupun sebaliknya. Contoh firewall bisa mengatasi serangan, bisa untuk mengeblok website ataupun mengatasi serangan internal, bisa tanamkan protection, bisa juga mengeblok sosmed agar para pegawai ketika jam kerja tidak bisa mengakses Instagram, Facebook, dan lain-lain. Contoh NAT untuk translate IP address dari IP privat menjadi IP publik ataupun sebaliknya. Lalu yang keempat ada QoS atau Quality of Service atau biasa digunakan bandwidth management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth management seperti divisi bandwidth-nya berapa. Jadi misal untuk divisi apa agar zoom-nya lebih aman, lancar, nanti ditunjukkan traffic bandwidth-nya, atau misalkan pada HP agar lebih enak main gamenya atau nugasnya. Yang kelima ada point to point tunneling, biasa kita dengar dengan VPN, jadi ada yang PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Lalu yang keenam ada user management, misal ada DHCP agar bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian ada proxy, salah satu contohnya seperti web proxy. Lalu ada juga hotspot, contoh ketika kita menggunakan fitur hotspot, ketika ada klien yang connect, nanti kita akan berikan portal autentikasi, misal dikasih user passwordnya atau passwordnya saja. Kemudian ada radius untuk user manager dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh ada tools. Mikrotik kita bisa digunakan sebagai bandwidth test, torch mapping, MFTG, dan lain sebagainya. Jadi digunakan sebagai uji coba atau ngecek. Selanjutnya pengkategorian nama, tipe, dan arsitektur yang tersedia pada mikrotik router board. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya mikrotik terbagi menjadi dua, yang berbentuk software dan hardware.
Jadi di sini kita akan mereview lebih dalam terkait hardware atau router board dalam mikrotik. Yang pertama, pengkategorian nama. Untuk pengkategorian nama pada mikrotik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan simbol nama, yang kedua berdasarkan kata atau word, yang ketiga berdasarkan exceptional naming. Exceptional naming adalah nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Jadi kalau misalkan ada perangkat atau board yang memiliki lebih dari 9 port, biasanya di kategorinya itu adalah exceptional naming. Contohnya RB600, RB800, RB1000, RB1100, RB1200, RB2011, RB3011. Yang kedua, pengkategorian tipe. Jadi pada belakang perangkat mikrotik ada tipe-tipe kodenya. Nah, itu dapat kita definisikan apa sih maksudnya. Di sini ada RB952UI, 52C, 2NB, TC. Di sini RB adalah router board. Langkah pertama atau 9 merupakan serisnya 900 series. Langkah kedua atau 5 merupakan jumlah port Ethernet-nya. Langkah ketiga atau 2 merupakan port wireless-nya. UI, kalau misalnya setelah ini ada tulisan UI, maka itu adalah fitur board. 52C 2ND itu merupakan fitur wireless. TC merupakan jenis casing. Lalu yang ketiga ada arsitektur router board. Terkait arsitektur router board, jadi sama seperti PC, kalau misalkan PC itu arsitekturnya ada yang x64 dan x86. Akan tetapi untuk mikrotik lebih dari itu. Ada yang namanya MIPS-DE, lalu ada yang namanya SMIPS, ada yang namanya TILE, ada yang namanya MMIPS, dan lain-lainnya. Di arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, bisa mengunjungi web resminya yaitu www.mikrotik.com. Cukup sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.